Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan materi eh, yang sebelumnya mengenai sejarah perawatan jiwa. Sekarang kita belajar mengenai isu dan tren perawatan jiwa. Nah, apa sih isu dan tren? Tren atau kuren isu dalam perawatan jiwa adalah masalah-masalah yang sedang hangat dibicarakan atau yang dianggap penting, atau masalah yang sedang baru-baru lagi muncul, ya, atau masalah-masalah yang timbul di baru-baru 10 tahun ke belakang, ya maksimal 10 tahun ke belakang. Itu adalah masalah-masalah yang sedang hangat dibicarakan, misalkan masalah COVID. Nah, itu adalah masalah-masalah yang sedang hangat dibicarakan. Oke, kemudian ada masalah tersebut dapat dianggap sebagai ancaman ataupun tantangan yang akan berdampak besar pada perawatan jiwa, baik dalam tatanan regional maupun di tingkat global ataupun internasional. Nah, kesehatan jiwa di masa konsepsi itu adalah di mana di Indonesia sekarang itu banyak sekali pasien gangguan jiwa yang dimulai pada usia 19 tahun. Masalahnya apa Pak kira-kira? Nah, banyak masalah gangguan seksual, ya, kekerasan seksual, ya, trauma, ya, kemudian pernah tindakan penjualan orang, ya, misalkan, terus kemudian ada ini ke pola asuhnya yang kurang baik, ya. Nah, itu bisa terjadi pada usia di bawah 19 tahun, ya. Dan untuk perkembangan terkini, bicara terkait kesehatan jiwa harus dimulai dari masa konsepsi, ya, atau malah justru dimulai dari masa pranikah, ya. Jadi sebelum menikah itu harus dikasih tahu, ya. Kemudian banyak penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan masa dalam kandungan dengan kesehatan mental ataupun fisik seseorang, ya, di masa yang akan datang, ya. Banyak penelitian kita sekarang bahwa pada saat proses mengandung, nah itu juga harus akan berpengaruh terkait dengan kesehatan mental fisik dari seseorang, karena di situ kan dimulai uh, pertumbuhan si bayinya atau janinnya. Itu kan juga akan mempengaruhi fisiknya, ya, kemudian bentuk fisiknya, ya, kemudian dari segi fisiologisnya, hormonnya itu kan harus terbentuk pada waktu di kandungan kan, ya. Organ-organnya yang menghasilkan hormon itu kan harus bagus ketika di dalam kandungan, ya. Oke, hasil penelitian bahwa dari March Lehrer, ya, 300 bayi yang diteliti terkait dengan stimulasi dini, yaitu terkait biasanya berupa, jadi kalau kita sekarang itu kan anak-anak dalam kandungan atau kalian lihat terapi ataupun itu kan biasanya anaknya dikasih dengan suara, ya, suara-suara musik, mungkin suara-suara murotal Al-Quran, ya. Ya, itu ternyata bisa menstimulasi fisik maupun mental dan emosional ketika udah dewasa, ya. Jadi pada waktu di kandungan itu dikasih suara-suara, ya, dikasih rangsangan-rangsangan. Nah, itu akan berpengaruh juga ketika pada waktu dewasa, ya, akan mempengaruhi fisik, mental, dan emosional. Kemudian penelitian dari Mednick, ada hubungan skizofrenia dengan infeksi virus di dalam kandungan, ya. Virus itu juga dapat menyebabkan ini tadi, karena tadi organnya itu terserang virus, maka terjadi kelainan, ya. Nah, kelainan ini biasanya bersifat neurokognitif, ya. Oke, kemudian bisa menyebabkan kelainan berupa kurangnya mempertahankan perhatian, ya. Kemudian tidak bisa membedakan rangsangan suara yang berurutan, ya. Kemudian adanya working memory dan fungsi-fungsi eksekusi lainnya, misalkan tidak bisa menentukan A dan B, ya, tidak bisa menentukan misalkan mau jalan apa naik motor. Nah, itu lama, ya. Nah, itu biasanya disebabkan karena gangguan perkembangan, ya, atau kelainan pada waktu di kandungan, ya. Kemudian ada kelainan neurokognitif menjadi dasar dari gejala skizofrenia seperti halusinasi, kemudian kekacauan proses pikir,
kemudian waham, kemudian perilaku yang aneh, dan gangguan emosi. Kemudian tren peningkatan kesehatan jiwa itu sekarang itu kan terjadi banyak sekali COVID ya. COVID ini juga akan menjadi beban bagi si pasien ataupun beban hidupnya itu semakin berat ya. Misalkan sebelum COVID itu juga susah, tapi sekarang karena COVID justru nambah susah lagi ya. Itu bisa memicu terjadinya stres ya, karena ekonomi tidak bagus ya, bisa stres ya, depresi ya. Kemudian klien gangguan jiwa tidak lagi didominasi kalangan bawah tetapi mahasiswa ya, skripsi nggak lulus ya, kemudian mungkin tidak suka dengan mata kuliah atau misalkan kuliahnya tidak sesuai dengan minatnya si mahasiswa karena dipaksa orang tuanya. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian PNS, pegawai swasta dan kalangan profesional ya, banyak misalkan gagal calon bupati ya, itu juga bisa. Kemudian gagal menjadi calon gubernur. Nah, itu kan juga banyak sekali pasien gangguan jiwa yang diakibatkan karena stres tadi. Oke, penyebab di kalangan menengah atas sebagian besar akibat tidak mampu mengelola stres dan adanya akibat post power syndrome atau mutasi jabatan. Nah, ini tadi ya. Oke, kecenderungan faktor penyebab gangguan jiwa. Nah, itu biasanya terjadi karena adanya perang ya, konflik ya, krisis ekonomi ya. Nah, itu bisa menyebabkan adanya stres, depresi, dan gangguan jiwa lainnya ya. Sedangkan menurut Aris Sudianto itu ada 3, gangguan fisik, mental, emosional, dan gangguan sosial ataupun lingkungan. Gangguan fisik itu biasanya berasal dari keturunan, misalkan karena tadi kelainan otak ya, penyakit infeksi ya, tifus, hepatitis ya, malaria, dan lain-lain. Kemudian ada kecanduan obat dan alkohol. Nah, kemudian sedangkan gangguan mental emosional itu biasanya terkait dengan salah dalam pola asuh atau pattern of parentingnya. Itu misalkan tadi suka marah-marah keluarganya ya, anaknya sudah dipukul-pukulin ya, kemudian anaknya tidak boleh misalnya harus menurut kepada orang tuanya ya. Kemudian pola asuh yang ketat ya, itu bisa mempengaruhi gangguan mental emosional ya, sehingga bisa menyebabkan frustasi ya. Kemudian ada tekanan kritis ya, misalkan karena tadi keluarganya tidak peduli, misalkan misalkan tidak ada perhatian di keluarganya. Nah, itu kan bisa menyebabkan gangguan mental dan emosional. Kemudian ada gangguan sosial dan lingkungan, yaitu berupa stresor psikososial, misalkan ada masalah perkawinan ya, masalah dengan orang tua ya, kemudian ada hubungan antar personal dalam pekerjaan ya, sekolah, teman-teman sekolah ya, kemudian di lingkungan masyarakat ya, masalah keuangan, hukum, nah perkembangan diri, dan faktor keluarga dan penyakit fisik lainnya. Nah, untuk kecenderungan situasi di era globalisasi, perkembangan iptek yang begitu cepat dan perdagangan bebas sebagai ciri globalisasi akan berdampak pada semua faktor termasuk kesehatan ya. Perawat dituntut mampu memberikan asuhan perawatan yang profesional dan dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Kalau perawatan ya, kalau kita sekarang kalau di dunia pendidikan otomatis kan buktinya kan harus ilmiah ya. Kemudian perawat dituntut senantiasa mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perawatan, khususnya di perawatan jiwa. Kayak perawatan jiwa dalam era global harus membekali diri dengan bahasa internasional, kemudian kemampuan komunikasi yang bagus dan pemanfaatan teknologi komunikasi, kemudian skill yang tinggi dan jiwa entrepreneurship ya. Misalkan kalau seperti yang saya katakan, di perawatan jiwa ini tidak ada intervensi medis atau tindakan
tindakan yang ini invasif, misalkan NGT, infus. Nah itu tidak ada. Dan di perawatan jiwa kita, apalagi di perawatan jiwa 2 itu intervensinya cuma kita komunikasinya cuma ngomong ya. Oke, nanti akan kita lihat saya akan ini nanti belajarnya di lab ya tetap di lab, tapi labnya nanti adalah bagaimana cara kita ngobrol sama pasien gangguan jiwa ya kemudian ngobrol sama keluarga pasien gangguan jiwa ya. Otomatis dalam kita ngobrol itu kan harus ada tata keramanya ya, harus ada aturan-aturannya, tidak boleh menyinggung perasaan si pasien ya ataupun menyinggung perasaan keluarga ya, tidak boleh. Makanya nanti kita harus belajar di labnya. Oke. Kemudian globalisasi dan perubahan orientasi sehat ya, pengaruh globalisasi terhadap perkembangan yayasan kesehatan ya, termasuk perawatan adalah tersedianya alternatif pelayanan dan persaingan penyelenggaraan pelayanan atau persaingan kualitas dari pelayanan kesehatan. Oke, kemudian tenaga kesehatan khususnya perawat jiwa harus mempunyai standar global dalam memberikan pelayanan kesehatan ya, jika tidak ingin terjadi ketinggalan di baik itu di antar negara internasional maupun di tingkat global ya, tingkat global maupun di tingkat nasional maksud saya ya. Nah, di perawatan jiwa kita harus tidak melulu mengenai pasien yang dirawat di rumah sakit, tetapi kita juga harus membentuk ataupun kita harus tahu masyarakat yang sehat itu seperti apa sih ya. Kita harus membentuk istilahnya masyarakat itu sehat jiwa ya. Jadi nanti kalau misalkan di perawatan kita akan masuk di keperawatan sehat jiwa di masyarakat ya. Jadi kalian harus tahu sehat jiwa yang dimaksud di masyarakat itu seperti apa. Kemudian ketika pasien itu dirawat di rumah sakit, kemudian dia otomatis kan kembali di lingkungan masyarakat. Nah, kita harus menyiapkan masyarakatnya tadi yang mau pasien ketika di RSJ mau pulang itu harus kita modifikasi ya. Misalkan kita tidak boleh kita komunikasikan kepada tokoh masyarakat ya, tokoh agama, bahwa ini pasien mengalami gangguan seperti ini, misalkan mengalami gangguan halusinasi, kemudian nanti tolong tidak boleh pasien itu dianggap tidak boleh istilahnya ini, tidak boleh diasingkan ya, tidak boleh dihina keluarganya, harus segera dibentuk modifikasi untuk memberikan lingkungan yang sehat bagi si pasiennya. Oke, jadi ada 4 pembentuk struktur masyarakat yang sehat, yaitu di mana suatu masyarakat yang di dalamnya tidak ada seorang manusia pun yang diperalat oleh orang lain. Nah, itu adalah masyarakat yang sehat. Oke, kalian bisa baca sendiri untuk keterangannya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat yang saling mendorong aktivitas produktif setiap warganya dalam pekerjaan, kemudian merangsang perkembangan akal budi, dan lebih jauh lagi mampu membuat manusia untuk mengungkapkan kebutuhan batinnya baik berupa seni dan perilaku normatif ataupun kolektif ya. Kemudian masyarakat terhindar dari sifat-sifat rakus ya, eksploitatif ya, kemudian ada pemilikan berlebihan, narsisme itu juga tidak boleh ya. Misalkan ada tetangga kita ataupun tetangga kalian yang suka jalan-jalan ya, kemudian foto upload kemana-mana, padahal tetangganya sebelahnya ya bisa makan ya. Nah, seperti itu juga tidak boleh ya. Kemudian ada kondisi masyarakat yang memungkinkan orang bertindak dalam dimensi yang dapat dipimpin dan diobservasi ya. Untuk mewujudkan struktur masyarakat sehat, kuncinya adalah setiap orang harus meningkatkan kualitas hidup yang dapat menjamin terciptanya kondisi sehat yang sesungguhnya ya, yaitu mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain.
Nah, kecenderungan dari akibat dari penyakit. Nah, pada tahun 2020 seluruh dunia akan terjadi pergeseran penyakit di mana penyakit infeksi akan dapat dikendalikan dan AIDS akan terus menjadi masalah utama. Oke, masalah kesehatan jiwa akan menjadi the global burden of disease. Ya, adanya indikator baru yaitu Disability Adjusted Life Year atau DALY. Ya, diketahui bahwa gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan utama secara internasional. Kemudian perubahan sosial ekonomi yang cepat dan situasi sosial politik yang tidak menentu menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran. Nah, nganggur, kemudian miskin, ya kemiskinan, kemudian terjadi kejahatan. Nah, itu dapat menyebabkan angka krisis dan menyebabkan gangguan dalam kehidupan si masyarakatnya ataupun si pasiennya, ya. Nah, kemudian ada meningkatnya post traumatic syndrome disorder, yaitu trauma yang di luar rentang pengalaman trauma yang umum yang dialami dalam kejadian sehari-hari, misalkan trauma tadi perilaku kekerasan, ya, perilaku seksual, ya, kekerasan seksual, kemudian perilaku bullying, ya. Nah, itu. Kemudian trauma bukan semata-mata gejala kejiwaan yang bersifat individual. Trauma muncul sebagai akibat saling keterikatan antara ingatan sosial dan ingatan pribadi tentang peristiwa yang mengguncang ekstensi kejiwaan, ya. Trauma itu kan karena tadi adanya ingatan pribadi sama terkait dengan tadi kejadian tertentu, ya. Oke, kemudian meningkatnya masalah psikososial, ya. Kemudian kalau mengacu pada Undang-Undang 1992 terkait dengan kesehatan dan ilmu psikiatri, masalah kesehatan jiwa secara garis besar digolongkan menjadi yang pertama, yaitu masalah perkembangan manusia yang harmonis dan peningkatan kualitas hidup, yaitu masalah seperti terkait dengan makna-makna dan nilai kehidupan manusia. Kemudian masalah psikososial yaitu masalah psikis atau kejiwaan yang timbul terjadi akibat perubahan sosial meliputi misalkan nih psikotik dandangan, ya, pemasungan, ya, kemudian masalah anak jalanan, masalah anak remaja, tawuran, kenakalan, ya, kemudian penyalahgunaan narkoba dan psikotropik, ya, kemudian masalah seksual. Nah, ini penyimpangan seksual, pelecehan seksual, ya, kemudian tindak kekerasan, kemiskinan, penelantaran, ya, kemudian korban kekerasan, kemudian ada stres pasca trauma, kemudian ada migrasi, kemudian ada masalah usaha lanjut atau isolasi, kemudian masalah kesehatan tenaga kerja di tempat kerja, itu terkait dengan penurunan produktivitas dan stres di tempat kerja. Nah, ini adalah masalah-masalah yang biasanya sering memicu adanya gangguan mental pada pasien gangguan jiwa. Kemudian di situ aja ada terkait dengan tren bunuh diri pada anak dan remaja, ya. Bunuh diri merupakan salah satu masalah psikologis dunia yang sangat mengancam karena angka kejadiannya itu pun terus meningkat, ya. Kemudian metode yang paling disukai adalah menggunakan pistol, ya. Kemudian menggantungkan diri, kemudian minum racun, ya. Kemudian keberhasilan bunuh diri pada pria lebih banyak 3 kali, ya, 3 kali lebih besar daripada si wanita, ya. Kemudian bunuh diri itu adalah suatu tindakan mencabut nyawa secara sendiri dengan sengaja, ya. Kemudian latar belakangnya yaitu beragam karena tadi ada asmara, pekerjaan, ya, kemudian masalah rumah tangga, ekonomi, ya, perasaan malu karena terlilit hutang. Nah, itu bisa menjadi faktor yang menyebabkan tindakan bunuh diri. Kemudian ada masalah nafsa dan HIV/AIDS. Nah, ini adalah nafsa tadi kan narkoba, ya. Kemudian zat psikotik, ya, itu nggak boleh, ya. Kemudian ada masalah dengan HIV, ya. Nah, ini berkaitan dengan terkait dengan ini. Seiring dengan merebaknya pemakaian nafsa adalah
pertumbuhan HIV/AIDS. Nah, ketika udah pakai narkotika, kemudian karena tadi misalkan jarum suntiknya itu tidak ganti, misalkan satu jarum suntik buat 10 orang ya, kemudian terjadi setelah menggunakan napsa, kemudian melakukan hubungan atau eh, pergaulan bebas. Nah, itu bisa menjadi pertumbuhan terkait terkenanya HIV dan AIDS ya. Nah, napsa ini juga termasuk dalam kalau kalian besok lihat di rumah sakit, itu napsa itu juga masuk di rumah sakit jiwa ya untuk pelayanannya ya, napsa dan HIV/AIDS ya. Itu nanti akan, karena besok kalau kalian di rumah sakit jiwa itu pasti ada khusus bangsal yang digunakan untuk rehabilitasi orang-orang yang uh, ini habis menggunakan zat zat narkoba, misalkan sabu atau hal yang lain. Nah, itu biasanya akan direhabilitasi di rumah sakit jiwa ya. Kemudian nah, ini pattern of parenting dalam perawatan jiwa. Nah, ini adalah tadi pola asuh kepada anak yang salah ya. Nah, ini dengan banyak kasus bunuh diri dan depresi pada anak, maka pola asuh keluarga menjadi sorotan, di mana pola asuh yang baik adalah pola asuh orang tua yang menerapkan kehangatan yang tinggi disertai dengan kontrol yang tinggi ya. Kehangatan ada bagaimana orang tua menjadi teman curhat ya, kemudian teman bermain ya, teman menyenangkan bagi anak terutama saat rekreasi, belajar dan berkomunikasi ya. Oke. Kemudian kalau adanya kontrol yang tinggi itu sebagai adanya bagaimana anak itu ketika dilatih untuk menjadi anak yang mandiri ya, kemudian mengenal disiplin di rumahnya ya, kemudian kemandirian menjadi hal yang sangat penting dalam kesehatan jiwa karena akan memiliki self confidence yang cukup. Nah, ini adalah ada 4 tipe pola asuh, yaitu otoratif yaitu kontrol tinggi dan kehangatan tinggi, kemudian otoriter itu kontrolnya tinggi tapi kehangatannya rendah, kemudian ada permisif yaitu kontrolnya rendah dan kehangatannya tinggi, kemudian kalau neglected itu adalah kontrol yang rendah dengan kehangatan rumah tangga yang rendah. Nah, ini adalah masalah ekonomi dan kemiskinan ya. Pengangguran itu bisa menyebabkan resiko mengalami stres ya, depresi ya. Kemudian karena didukung dengan adanya ini terkait dengan pendidikan yang rendah ya kan, lingkungannya yang tidak mendukung ya, kemudian kurang gizi ya, mudah teragitasi ya, kekebalan menurun, kemudian infrastruktur yang masih rendah menyebabkan banyak rakyat mengalami gangguan jiwa. Oke, kemudian masalah ekonomi paling dominan menjadi pencetus gangguan jiwa di Indonesia ya. Kemudian tren penanganan perawatan jiwa mental psikiatri di era globalisasi ya, dengan sejalan dengan program disinstitusionalisasi yang didukung ditemukannya obat psikotropika yang terbukti dapat mengontrol perilaku pasien gangguan jiwa ya. Peran perawat tidak terbatas di rumah sakit tetapi dituntut lebih sensitif terhadap lingkungan sosialnya serta berfokus pada pelayanan preventif dan promotif ya, pencegahan dan promosi ya. Kemudian perubahan hospital based care menjadi community based care ya. Kemudian tren yang signifikan dalam pengobatan gangguan jiwa. Jadi kalau sekarang kalau kalian menemukan ini, jadi guys, perawatan sekarang itu sebelum dirawat di rumah sakit lebih baik kita sehatkan dulu lingkungannya atau komunitasnya atau masyarakatnya. Kalau masyarakat sehat, kemudian pasti juga warganya nanti terhindar dari gangguan ataupun masalah kesehatan jiwa ya. Kalau masyarakatnya bagus, kemudian saling mendukung, nah itu juga akan
ini istilahnya akan mengurangi resiko gangguan jiwa. Kemudian isu seputar jasa keperawatan mental psikiatri ya, yaitu pelayanan perawatan mental psikiatri kurang dapat dipertanggungjawabkan karena masih kurangnya hasil riset keperawatan jiwa di lingkungan klinis ya. Kemudian ada perawat psikiatri kurang siap menghadapi pasar bebas karena pendidikan yang rendah dan belum adanya lisensi untuk praktek yang diakui secara internasional. Ya, kalau perawat psikiatri itu biasanya ada pelatihan ya, tapi minimal itu pendidikannya adalah S2. Jadi kalau S1 kemudian membuka konsul psikiatri itu belum bisa kelihatannya. Jadi harus misalkan kalau kalian mau minat jadi psikiatri ataupun minat menjadi konsultan di perawatan jiwa ya berarti otomatis kalian harus sekolah dulu S2, ambil minat perawatan jiwa, kemudian lanjut ke atau mendalami di pelatihannya ya. Kemudian pembedaan peran perawat jiwa berdasarkan pendidikan dan pengalaman sering tidak jelas atau position description ya. Kemudian ada job responsibility dan sistem reward di dalam pelayanan itu belum ada ya. Kemudian menjadi perawat psikiatri bukanlah pilihan bagi peserta didik atau mahasiswa keperawatan. Nah ini karena masih sedikit sekali yang tertarik di perawatan jiwa. Padahal kalau kalian bisa lihat rumah sakit yang paling gajinya paling besar ataupun perawat yang kerjanya paling enak, gajinya paling besar itu adalah perawatan jiwa. Ya, tapi dia mempunyai resiko yang besar. Resikonya apa Pak? Tidak penyakit, tidak apa, tapi pola pikir. Biasanya kalau perawat jiwa, perawatan kenapa gajinya besar di perawatan jiwa ya karena penyakitnya itu menularnya secara tidak langsung. Jadi sakitnya itu sakit misalkan kita orang pasien gangguan jiwa itu tidak mengenal aturan ya, tidak mengenal baik buruk, kemudian tidak mengenal benar salah ya. Nah itu adalah penyakitnya. Jadi nanti kalau kita sering ngobrol ataupun kita sering bergaul, nah itu akan mempengaruhi pemikiran kita sendiri atau perawatnya sendiri. Kalau lebih kadang ini biasanya perilakunya itu akan nular ke perawatnya. Nah itu biasanya kenapa gajinya mahal ya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau silahkan kalau mau ditanyakan bisa ditanyakan di e-learningnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.